Terkait dengan peran generasi muda saat ini tentunya terkait bagaimana kita merawat sebuah kebaikan di situ ya. Bagaimana saat ini teknologi terus media sosial itu secara tidak terbatas merawat kebaikan katanya. Merawat kebaikan kata kuncinya ya. Dari situ merawat kebaikan di mana sosial media ini kan banyak banget. Ada mungkin dampak negatif sama dampak positifnya. Terkait dengan dampak negatif kita buang nih. Kita rawat yang baik-baik. Ya, jumpa lagi dengan Bilik Demokrasi, kanal khusus yang memang disajikan oleh KPU Kabupaten Jepara, membincangkan hal-hal menarik seputar demokrasi atau hal-hal yang umum ya, seputar ya ruang publik, kira-kira begitu ya. Kebetulan untuk edisi ini saya kedatangan tamu spesial di anak-anak muda ini ya. Yang pertama ada Mbak Evi Rohmatin Marfuah atau Mbak Evi ya, bisa disapa Evi gitu ya. Kemudian yang satu Mas Syahrul Habib Maulana ya, atau akrabnya dipanggil Mas Habib ya. Saya kenalkan bagi yang belum tahu, Habib dan Evi ini terpilih sebagai Mas dan Mbak Kabupaten Jepara tahun 2001 ya, 2021 ya, 2021. Jadi ini baru saja mengikuti babak final pemilihan Mas Mbak Jepara pada 2 November ya, Mas Habib dan Mbak Evi ya, 2 November beberapa hari yang lalu. Dan belum pernah dipanggil ke media-media begitu? Kalau dipanggil ke media belum. Belum ya, ini yang pertama ya. Spesial nih justru di KPU, spesial kami bisa mengajak ngobrol nih, termasuk mewakili generasi baru, generasi milenial. Ini ada di ruang studio kami, Bilik Demokrasi, kebetulan ada di Lontar ya, di Lorong Pintar. Di sini ada banyak data-data kepemiluan ya, nanti bisa dilihat ya. Coba kenalan dulu Evi. Evi, aslinya mana Evi? Aslinya dari tahunan Randusari. Randusari tahunan ya. Randusari tahunan itu kalau dari alun-alun Jepara, nanti Tugu Kartini ambil ke kiri, ke timur, nggak perlu lama itu sampai ya, sekitar Pekeng ya. Iya. Sekitar Pekeng situ ya, sekitar Pekeng. Evi kelas sekolah di? Sekarang kelas 12, sekolah di SMA 1 tahunan. Oke, kelas 12 ya. Kelas 12 itu kelas 3 SMA gitu ya. Kelas 12, udah mau lulus ini tahun terakhir, nanti berikutnya akan kuliah kayaknya. Evi, di Duta Wisata ya, istilahnya ya, Mas Mbak ya, Duta Wisata ya, finalis dari dari perseorangan atau sekolah? Jadi waktu itu saya itu daftarnya perorangan. Perorangan. Tapi diminta dari sekolah membawa nama sekolah. Sekolah. Saya membawa dari sekolah. SMA Negeri 1 tahunan ya. Tepuk tangan toh, SMA Negeri 1 tahunan. Ini munculkan wakilnya yang menjadi finalis dan memang terpilih gitu ya di partai final. Berikutnya saya ke Habib. Dari asli mana Jeparanya? Saya dari Desa Banyu Putih, Kecamatan ya? Kalinyamatan. Kalinyamatan. Kemarin saya sempat begitu final, beritanya lumayan viral gitu ya di medsos maupun media online. Saya nyari nama Evi Rohmatin dan Syahrul Habib, medsosnya lumayan, ini Instagramnya sudah banyak followernya. Lumayan banyak followernya. Bisalah nanti dicari di info nanti ya, akunnya Syahrul
Habib Maulana sama Evi Rohmatin. Nah Evi itu kalau nggak salah Evi underscore Salim ya. Kalau Mas Sahrul asli ya namanya kayaknya. Habib underscore-nya 2 kali Maulana. Habib underscore 2 kali Maulana. Coba nanti dikepoin ke situ langsung. Oke, cerita boleh dari Habib dulu atau Evi ya, perjalanannya terpilih menjadi Mas dan Mbak Jepara tahun 2021 nih. Coba tadi Mbak Evi sudah bocorin sedikit berangkatnya dari lembaga lah SMA ya. Awalnya memang perseorangan tapi sudah SMA tahunan. Sekarang Habib dulu. Oke. Kalau dari saya sendiri itu memang dari perseorangan, dari keinginan saya sendiri, saya berangkat tanpa dari instansi ataupun dari sekolah gitu. Dari awal saya mendaftar itu mendapat info dari sosial media, dari Instagram dari Mas Mbak Kabupaten Jepara itu sendiri, dan di situ saya berminat gitu, tertarik karena sebelumnya juga di universitas udah jadi duta, tapi kok saya belum jadi duta di daerah asal saya sendiri gitu ya? gitu. Universitas Negeri Semarang ya, UNES ya. UNES. Jadi Mas Habib ini mahasiswa UNES Semarang. Duta apa? Duta fakultas sama duta kampus. Oh, duta fakultas ya. Apa itu konsentrasinya? Kalau di fakultas kan emang dicari yang juara 1 sama juara 2, lalu dimajuin ke universitas. Nah, setelah di universitas ya menjadi duta itu sendiri. Duta universitas berarti menjadi jendelanya universitas ya? Untuk apa saja itu? Kalau di universitas itu event apa? Nemenin rektor sih lebih utama. Oh, keren. Kalau ada kunjungan itu nemenin rektor. Itu dulu berarti baru Mas Jepara ya? Ya, itu prosesnya. Itu tahun berapa itu? Kalau yang fakultas itu 2020. Yang universitas 2021. Tapi awal agak baru Maret kemarin. Maret ya, semester pertama ya, Maret ya. Berarti ini kayak jenjangnya melebar ke kabupaten asal ya. Artinya dunia keemasannya keemasannya, emas maksudnya ya, itu bukan sesuatu yang baru ya, bukan sesuatu yang baru. Ya, di event-event kampus ya yang melibatkan rektorat misalnya atau kampus lah ya, universitas, itu Mas Habib ini sudah mengikuti. Terus yang di Jeparanya? Di Jepara kan awal-awal memang tes wawancara dulu kayak gitu. Nah itu di situ saya udah kayak nggak percaya diri gitu. Soalnya kelompok saya tuh kan sudah ada pengalamannya. Ya, semua juga ada pengalamannya gitu kan. Apalagi notabene yang mayoritas di kelompok saya kemarin tuh anak-anak universitas gitu, lebih tua, lebih punya pengalaman. Yang di Mas Jepara ini? Iya. Dan dari kelompok saya kan ada 6 orang, 4-4-nya masuk finalis. Dan itu banyak banget pengalaman dari mereka gitu kan. Salah satunya bahkan ada yang dari jurusan pariwisata. Nah, itu yang membuat saya awalnya agak kepikiran ini masuk nggak ya gitu. Kayak semuanya tuh jawabannya bagus-bagus semua waktu wawancara. Dan setelah pengumuman wawancara, alhamdulillah terpilih, lanjut ke proses pemilihan di karantina. Gitu. Karantina selama 2 hari di Skuro. Itu selama hari pertama di tanggal 1 hari Senin itu kita dapat materi. Tanggal 1 November. Oh. Ini Evi juga sama ini prosesnya. Sama. Sama ya. Terus tanggal 1 itu kita dapat materi. Banyak materi, salah satunya itu public speaking ada terus dari terkait dengan kepariwisataan itu dari Bapak Arif Darmawan, itu Kominfo Pak Kepala Dinas. Lalu ada public speaking itu dari Mbak Syifa Fatimah selaku Putri Muslimah. Nah itu dilanjut ada malamnya itu Nurdi Salira sama Adi Busono. Nah lalu di hari kedua itu kita dilanjut terkait pelatihan placing di waktu grand final itu nantinya. Nah, saat di malam grand final itu kita dipilih lagi dari 15 finalis dikerucutin jadi 10. 15, 10. 10. Di 10 kita diberikan pertanyaan setiap orang. Nah, setelah dari semuanya udah diberikan pertanyaan, dikerucutin lagi jadi 3 besar. 3 besar berarti 6 orang. 6 orang. Nah, 3 pasang. 3 pasang ya. Oke. Setelah dari 3 pasang baru diumumin juaranya. Kabarnya yang tahun ini sebetulnya pendaftarnya banyak ya, paling banyak bahkan paling banyak. Mungkin karena pandemi dan tahun lalu juga nggak ada ya. Nggak ada ya. Berapa? 150. Itu
Bukan pasang ya, perseorangnya. Perseorangannya ya. Pasangnya berarti separuhnya ya, dua-dua Iya. ya. Sebelumnya kalau nggak salah ya paling 60, 120, Iya, 130 gitu ya. Nah di grand finalnya gimana? Kalau di grand final sendiri, yang 10 besar saya dapat pertanyaan itu terkait bagaimana cara melestarikan pariwisata sih. Itu tuh daring ya prosesnya? Apa ya? Daring maksudnya? Ada bisa ditonton publik begitu? Bisa Iya, di live live YouTube. YouTube. Di live YouTube ya. Tetapi yang luring juga ada di tempat Yang acara. di tempat itu tamu undangan. Tamu undangan. Lokasinya di mana tuh? Di Sekuro. Sekuro Village ya. Oke. Terus gimana? Terus lanjut ke 3 besar itu terkait menyikapi hoax sih. Oh, menyikapi hoax nih. Keren nih. Literasi digital nih. Sudah mulai anak-anak muda bicara soal hoax ya. Oke. Menantang itu berarti ya. Terus apa lagi? Udah, setelah itu langsung 3 besar udah diberikan pertanyaan semua. Kita nunggu siapa juaranya gitu. Oh, itu sama juga Vi. Maksudnya tes materi-materinya hoax ya, ini hoax sama juga ya. Oh, untuk pertanyaannya beda. Beda. Kalau saya waktu itu pertanyaan pertama itu mengenai sukses. Sukses. Dan yang kedua itu mengenai menurut saya itu layak jadi Mbak Duta Wisata. Pendapat. Oh, pendapat. Kenapa Anda itu layak nggak sih? Iya, kenapa saya harus memilih? Anda coba diragukan. Lalu meyakinkan lah ya. Itu kan kita ambil kayak undian kayak gitu kan. Oke. Itu pertanyaannya maksudnya diundi gitu? Iya. Oh, pas kebetulan dapatnya itu? Iya. Lah, Habib pas dapat hoax? Iya, yang pertama dapat cara melestarikan, yang 3 besar dapat hoax. Cara melestarikan objek wisata, Ya. tempat wisata. Oke. Destinasi lah ya sekarang istilahnya. Daya tarik. Daya tarik. Oh. Gitu ya. Cara melanggengkan daya tarik sebuah objek wisata begitu ya. Oke, setelah itu diumumkan. Iya. Coba perasaan pertama Evi saat diumumkan sebagai Mbak Kabupaten Jepara. Kalau aku sih nggak nyangka bener-bener, soalnya kan para finalis yang lain itu punya Bagus-bagus juga ya. Bagus-bagus, punya pokoknya skillnya punya semua gitu. Pintar ngomong, pintar. Iya. Saya sempat waktu itu suara saya sempat habis. Iya. Karena Mungkin kecapean. Ya, terus ya udah. pas diumumkan muncul lagi suaranya. Iya. Diirit-irit. Diirit-irit. Ya. Betul-betul nganu ya. Istilahnya surprise ya. Surprise karena memang kontestannya sama-sama bagus ya. Iya, berkualitas. Kalau waktu itu sebelum diumumin 3 besar sih, waktu itu lagi bercanda-bercanda kan sama teman-teman, tiba-tiba dipanggil karena itu dipanggilnya urut sama nomor yang terkecil, kebetulan saya nomor terkecil gitu di cowok. Kaget, belum slot saya lepas, tiba-tiba dipanggil, langsung cari-cari slot di mana nih, maju pertama sama pasangan saya. Terus maju ke atas, diumumin 3 besar, setelah diberi pertanyaan balik lagi, maju lagi. Dikerucutin jadi 2 kan, dihadap-hadapin. Itu udah kepikiran nih. Maksudnya ada sampean berarti ya? Iya, saya sama yang juara 2 dihadap-hadapin. Ini orang yang saya insecurein gitu loh. Yang dari awal kemampuannya itu bagus banget, apalagi dia dari jurusan pariwisata. Udah tahu menang terkait pariwisata semuanya. Ada badapan sama dia. Aduh. Gini. Aduh, ada gitu. Terus alhamdulillahnya dapat terus nggak nyangka juga, tapi juga mikir tanggung jawabnya juga di situ. Ngobrol tanggung jawab nih, emang ada tugas-tugas khususnya? Evi dulu apa Habib, silakan. Tugas khusus sih Secara khusus sebagai Mas Mbak Kabupaten, istilah Duta Wisata atau Mas Mbak Jepara itu sama ya? Apa maksudnya? Kalau secara umum Mas namanya Mbak Duta ya? Wisata. Mas Mbak itu sebutan untuk di Kabupaten Jepara. Namanya Mas Mbak, kayak sebutan mungkin di daerah lain ada Kakang Bekayu atau Nananggalu gitu. Ya. Kalau Sarangan Duta Wisata ini ya. Apa tugas khususnya, tanggung jawabnya? Tugas khusus mungkin aku belum tahu ya kalau yang khusus, tapi yang secara umum ya itu mempromosikan pariwisata, lalu kalau ada kunjungan ke luar kota mungkin menemani Bapak Bupati kayak gitu sih. Atau event-event ya. Event-event mempromosikan ya. Iya. Itu
kalau bicara soal objek wisata di Kabupaten Jepara, berarti pengetahuan sampean semua berdua soal objek wisata sudah kan dong, lotok dong. Termasuk yang baru-baru itu. Objek wisata kalau di Jepara zaman dulu ya, zaman dulu mainstream misalnya ya Pantai Bandengan, Pantai Kartini, Teluk Awur itu sebetulnya baru-baru ya, lumayan baru lah ya. Kalau dulu pantai yang saya tahu dulu ya, zaman saya masih mahasiswa dulu banget itu ya Benteng Portugis, ya Pantai Bandengan, Pantai Kartini, Karimun Jawa aja mulai tahun 2000-an kok baru baru apa namanya naik ke permukaan, muncul itu ya tahun 2000-an awal lah ya, tahun 2000-an awal itu baru muncul. Mulai Karimun Jawa mulai dianggap dinilai sebagai salah satu destinasi wisata di Jawa Tengah yang cukup favorit kan baru-baru juga kan, belum lama juga sih. Nah, coba bisa diceritakan nih apa objek-objek wisata yang kira-kira di luar yang saya sebut tadi itu apa sih keunggulannya? Kalau dari daya tarik wisata di Kabupaten Jepara itu kan banyak banget. Salah satunya di wisata religi. Itu ada di Mantingan. Oh iya. Itu ada Sultan Hadirin, makam dari Sultan Hadirin. Ratu Kalinyamat ya. Ya, sama Ratu Kalinyamat. Terus terkait dengan wisata bahari. Oke. Itu kan banyak banget karena Jepara juga letak geografisnya di pesisir pantai dari pojok sampai pojok. Iya. Berapa tuh? 80 sekian kilometer ya katanya. Itu semua pantai semua tuh. Tinggal milih mau yang mana, mau yang pasir putih ada, mau pasir hitam ada. Semuanya berhak mengatakan kami di objek wisata pantai atau bahari ya. Artinya titiknya sepanjang pantai itu ya. Memang ada satu spot-spot yang paling menarik begitu ya. Terus apalagi selain di wisata bahari juga ada wisata yang terkait di pegunungan gitu. Salah satunya kan desa wisata Tempur gitu kan. Itu letaknya juga tinggi. Terus ada Bukit Bejagan, pakai saji, itu kan dataran tinggi juga kan. Ada yang air terjun apa gitu? Air terjun Juranganten, gitu. Banyak banget. Bate juga banyak. Artinya objek wisata itu tumbuh begitu ya dari sisi jumlah spotnya, kemudian apa titik-titiknya maksudnya itu ya. Cuman kalau kita lihat di masa pandemi COVID ini, objek wisata kan kelihatan memang ya kena dampak yang paling serius termasuk ya di selain ekonomi misalnya. Nah, menurut sampean gimana tuh cara memulihkannya? Ini kan ya boleh dibilang pandemi mulai agak membaik ya, meskipun kita tetap harus waspada begitu ya. Gimana cara memulihkannya? Kalau sekarang kan di tempat wisata itu dibatasi ya, setengahnya. Itu cukup, itu sih memberikan dampak baik buat pariwisata itu. Terus cara kita lainnya tuh, kita tuh mau mengadakan kayak promosi lewat sosial media kita. Jadi kita lebih aktif ke sosial media. Jadi tanpa kita langsung turun ke lapangan, kita udah bisa menjangkau masyarakat luas. Mas. Itu cara memulihkannya ya. Maksudnya dalam waktu-waktu dekat ini ya. Itu tantangan memang ya. Iya. Tantangan. Oke. Peran multi platform yang seperti sampaikan Evi tadi, menurut Habib gimana? Nah, itu kan tadi terkait dengan sosial media, bagaimana kita mengolah sosial media untuk mempromosikan sebuah pariwisata. Selain itu kita juga bisa menggunakan sosial media, mungkin YouTube atau apa, kita adakan sebuah konser budaya, festival budaya gitu. Kita melihat juga Jepara kan banyak banget terkait budaya, salah satunya juga ada pesta baratan ataupun itu. Kita bisa ngadain konser terbatas atau festival terbatas, kita menghadirkan untuk tamu undangan aja, tapi kita sharekan langsung di misal di live YouTube ataupun yang lain gitu. Virtual. Tapi di lokasi secara virtual. Nah, tapi dengan catatan di situ tetap memperhatikan protokol kesehatan. Itu kan sebuah hal yang bisa sekedar mengingatkan lah kalau Jepara tuh ada kebudayaan seperti ini gitu loh. Selain pariwisata yang kaya juga ada budaya yang banyak banget gitu. Iya, bahwa memang coba Evi sama Habib bisa menanggapi ya. Sekarang objek-objek wisata itu memang promotornya itu banyak ya. Artinya sejak era media sosial ini, artinya tempat-tempat wisata baru itu sebetulnya yang mempromo ya ada juga dari bawah, ada juga dari pemerintah, ada juga dari siapapun ya, dari banyak arah maksudnya ya, dari banyak arah. Bagaimana menurut sampean ke depan apakah perlu ada semacam
gerakan masif begitu ya, bagaimana objek-objek itu apa bahasanya dikontenkan rame-rame, dinarasikan rame-rame itu. Gimana, Evi? Karena saya ini generasi muda ya, termasuk Ya. generasi muda. Iyalah. Saya sih bakal ngajak Ya. pertama dari lingkungan sekitar saya dulu, teman-teman saya itu buat ayo kita mempromosikan. Biasanya kan kalau weekend itu kan Ya. pada kayak ke air terjun, kayak ke tempat Ya. wisata, terus dibikin story itu kan Ya. secara tidak langsung juga teman mungkin punya teman di luar kota, Ya. jadi tahu kayak oh Jepara kayak gini, Ya, gitu. ya. Mungkin kayak gitu sih. Iya, sesederhana itu. Iya. Instastory misalnya. Iya. Instastory WA misalnya. Kan dari Instastory juga teman-teman yang dari luar Jepara udah Tanya. tanya, wah itu di mana kok Iya. bagus, daerahku nggak ada. Ya wes sini aja toh gitu. Iya. Sini main-main ke Jepara banyak banget. Karena daya jangkau media sosial itu acak kan. Iya. Maksudnya siapa yang melihat, kemudian latar belakangnya ya tergantung temannya yang mengupload atau mengunggah ya. Jadi ya itu cukup bagus. Memang harus punya konsep yang jitu ya terkait promosi wisata melalui media sosial ya. Oke, selain nanti promosi media wisata lewat media sosial atau lewat apapun event lah ya, ada nggak semacam tugas lain gitu ya, misalnya ini kan duta wisata ya, memang duta wisata tapi kan istilahnya ada lagi Mas Mbak Jepara begitu ya. Saya punya gambaran kok Evi dan Mas Habib itu sudah menjadi jendelanya Kabupaten Jepara khusus untuk generasi maksudnya strategis loh. Ada nggak tugas lain selain mempromo wisata itu? Kalau tugas lain selain mempromosikan wisata, mungkin kita terlibat di acara ke dinas-dinas yang ada di Kabupaten Jepara. Bagaimana kita menemani dari mungkin bupati ataupun dinas-dinas untuk menyambut tamu-tamu seperti itu. Dan selain itu mungkin terkait keprotokoleran yang ada di acara resmi atau apa, mungkin kita bakal terlibat di situ. Iya. Itu mungkin lebih ke pariwisata itu memang satu sektor yang bersentuhan dengan sektor lain, misalnya kayak tadi ekonomi kreatif ya misalnya. Artinya kegiatan-kegiatan expo atau apapun ya itu bisa ikut di joini begitu ya. Oke, agak ada nggak? Saya kan nggak pernah jadi Mas Mbak ya. Ada nggak skill-skill khusus yang mesti dimiliki seorang duta wisata? Lebih ke kompetensi personal ya. Misalnya tadi yang sudah sampai sebut public speaking ya, kemampuan untuk ngomong di depan orang banyak misalnya. Ada yang lain, Evi? Kalau saya untuk skill sih, saya nggak tahu skill saya apa, tapi saya suka belajar hal baru. Secara otodidak. Jadi kemarin juga sempat kaget sih, ada yang wartawan tanya kayak, kamu pernah ikut kelas apa? Pernah ikut kelas model nggak? Enggak, saya jawab enggak. Pernah ikut kelas public speaking nggak? Saya jawab juga enggak. Yang pertanyaan itu terkait banget kalau duta wisata ya. Terus apa lagi? Kamu belajar pasnya badannya bisa lurus dari mana ya? Ya saya belajarnya otodidak. Saya suka kayak lihat YouTube, referensi kayak tari kayak mungkin kayak gitu. Jadi saya lebih ke otodidak. Otodidak, mengembangkan diri melalui mengevaluasi sendiri bagaimana menjadi ini. Termasuk kebahasaan. Misalnya Inggris misalnya. Enggak. Perlu ya? Oh iya. Tapi saya juga otodidak. Termasuk kompetensi IT itu juga otodidak juga bisa dipelajari. Enggak, di sekolah kan ada peminatan informatika. Ya lewat itu sih. Tapi kan terkait juga kan kalau memang salah satu tugas utama ya itu promo wisata, sedangkan promo wisata melalui konten digital, artinya kompetensi di skill yang bidang ini niscaya dibutuhkan begitu. Gitu, Bib. Iya deh. Oke, coba ini kita keluar dari duta wisata coba. Apa sih kira-kira sih? Saya melihat sampean sudah ke sini ya sejauh ini, sudah sampai grand final dan terpilih begitu ya. Coba bisa disampaikan kepada pemirsa apa sih sebetulnya peran atau partisipasi yang bisa diambil oleh generasi milenial sekarang ya? Apa saja yang mungkin bisa diambil perannya begitu ya?
apa yang paling strategis, Mas Habib dulu? Terkait dengan peran generasi muda saat ini, tentunya terkait bagaimana kita merawat sebuah kebaikan di situ ya. Bagaimana saat ini teknologi terus media sosial itu secara tidak terbatas. Merawat kebaikan katanya. Merawat kebaikan kata kuncinya ya. Dari situ merawat kebaikan, di mana sosial media ini kan banyak banget. Ada mungkin dampak negatif sama dampak positifnya. Terkait dengan dampak negatif kita buang nih, kita rawat yang baik-baik. Dampak positifnya kita jaga. Lalu terkait dengan generasi muda, tentunya kita merawat sebuah kebaikan di dampak positif yang ada di sosial media ini. Bagaimana kita menyebarkan sebuah kebaikan, menyebarkan sebuah positif vibes dari situ, dari sebuah media sosial. Tidak hanya terkait dengan wisata maupun di bidang kami itu kan terkait wisata, tapi banyak banget di situ kan. Mungkin terkait demokrasi, terkait dengan keadaan Indonesia saat ini. Bagaimana sebuah keadaan Indonesia tuh banyak yang bisa kita lihat dari sebuah sosial media. Kita bisa melihat mungkin di daerah lain yang tidak bisa kita jangkau, tapi kita bisa tahu bagaimana keadaannya. Nah, di situ sebuah sosial media sangat berperan. Dan seorang generasi muda tugasnya mesti masuk ke situ ya, merawat sebuah kebaikan yang ada di media sosial itu sendiri. Kalau enggak, soalnya yang dominan bisa jadi konten negatif nih. Ya, apalagi di event apapun lah ya, namanya trending itu temanya nggak bisa kita tebak kan. Ada macam-macam, dan di tengah trending itu biasanya memang ada dua arus ya, arus kebaikan dan arus yang sebaliknya. Saya nggak enak ngomongnya nih. Tapi bagaimana generasi muda berarti mengambil posisi yang merawat yang baik-baik itu ya. Ada tambahan Mbak Evi? Lebih ke cerdas bersosial media sih. Soalnya sekarang kan hoax, kritik itu kadang tuh terlalu berlebihan sampai menyakiti hati kadang. Ya cerdas bersosial media aja. Ya, cerdas bersosial media. Ya, saya menganggap yang disampaikan Habib dan Evi terkait bagaimana ruang digital itu diisi dengan konten-konten yang positif dan dirawat terus ya. Itu sebetulnya karena memang pola komunikasi anak-anak muda sekarang sudah nggak bisa lagi meninggalkan dunia internet kan. Diantarkan dengan kuota begitu ya. Kemudian cara mereka mendapatkan informasi, cara mereka berkomunikasi, juga menyebarkan konten-konten pesan-pesannya semuanya lewat situ ya. Sehingga memang harus ada tunas-tunas baru, akun-akun baru ya, yang menarasikan. Sebut saja misalnya dalam konteks wisata misalnya. Kalau di kami di KPU dalam konteks kepemiluan misalnya, bagaimana konten-konten kepemiluan itu juga bisa dimunculkan dari anak-anak muda, ya, Ya, ini mau saya tanyakan juga ini pengalaman-pengalaman demokrasi yang dimiliki, karena saya dengar ini Habib dulu nih. Habib ini jadi ketua OSIS atau aktif di OSIS di SMP ya? Ya. Ketua? Bukan, tapi aktif sebagai organisatoris di SMP. Itu gimana itu bisa ada OSIS kemudian aktivitasnya apa SMP itu? Ya, kalau SMP kan lebih ke kayak merawat sebuah tadi kegiatan-kegiatan yang ada di SMP, mungkin kelas meeting ataupun apa itu, lebih ke situ. Pelajaran yang bisa diambil dari situ apa? Ya, manajemen diri sih. Manajemen diri ya. Manajemen diri di situ, bagaimana kita bisa memanajemen mengikuti kegiatan OSIS sama pembelajaran di situ. Terus terkait dengan public speaking juga, karena di situ juga dituntut kita dalam rapat untuk berbicara. Artinya juga diri ini di-manage untuk memanage orang lain juga kan, di OSIS biasanya begitu ya. Tapi SMP loh ya. SMP itu masih kecil loh. Tapi sekarang ya udah kan loh ya. Tapi setelah SMP apa lagi? SMA enggak? SMA saya nggak ikut OSIS. Ya. Selalu di universitas saya ikut BEM. BEM ya, Badan Eksekutif Mahasiswa. Bagus deh. Jadi Habib ini aktif di Badan Eksekutif Mahasiswa UNES Semarang. Semester 5 ya? Semester 5. Bidangnya apa? Di pengembangan sumber daya mahasiswa. Pengembangan sumber daya mahasiswa ya? Mahasiswa. Ya, itu intinya berarti. Itu intinya. Kalau Evi, ini kemarin saya coba nyari-nyari di media sosial dan macam-macam ya tentang Evi itu. Ternyata ketua OSIS kemarin ya. Dalam proses pemilihan ketua OSIS. Iya, itu lewat. Iya.
Pilketas. Pilketas. Iya. Berarti sudah e-voting ya? E-voting. Sudah e-voting ya. Ada apa yang bisa diceritakan dari penyelenggaraannya pemilihan ketua OSIS? Itu Sorry, kandidatnya berapa? Kandidatnya waktu itu 5. 5 pasang maksudnya? Enggak, 5 orang. 5 orang. Ya, Oke. terus dipilih menjadi 3. Setelah itu dilakukan e-voting. E-voting yang menang. Ya, alhamdulillahnya menang. Ada kampanye-kampanye begitu? Enggak, lebih ke itu sih, lebih ke apa? Program? Lewat sosial media. Iya, Kita programnya. menyampaikan visi misinya lewat sosial media. Oh iya ya, itu juga sudah pandemi ya? Soalnya Sudah pandemi ya, ya. Program-program dikomunikasikan lewat ya, itu ya. Lebih ke aktivitasnya sih proker. Oke. Melakukan proker itu terus. Susahnya itu kita tuh cara kita mengayomi semua anggota. Kadang kan masih susah buat adil terus kayak gitu. Demokrasi. Yeah. Ada yang bersuara begini, bersuara begini, memanage-nya gitu ya berarti ya. Ada apa namanya? Kalau setelah terpilih berarti memang di itu ya mengomunikasikan program-program kerja itu ke lingkungan sekolah terutama siswa ya. Ada pengembangan untuk siswa ekstrakurikuler macam-macam begitu ya. Ada ya. Tapi karena pandemi ini juga sedikit terganggu sih ekstranya. Ya, banyak gitu yang enggak jalan juga. Oke. Untuk Evi dan Habib, menurut kalian berdua tuh benar nggak sih pernyataan yang menyebut anak-anak muda sekarang kalau diajak bicara soal demokrasi menjaga jarak begitu? Agak apa ya, kayak sering dituduh sebagai kelompok instan begitu ya. Benar nggak itu sebetulnya kalau sampai sudah pernah di organisasi? Kalau menurut saya sendiri ada sisi benarnya, ada sisi salahnya sih. Itu tergantung perspektif dari tiap individu. Mungkin dari saya sendiri memang tetap bahwa demokrasi itu sebuah hal yang penting gitu. Karena dalam lingkup yang kecil, kalau misalkan masih SMA, di sebuah kelas saja di situ tetap ada sebuah demokrasi. Pemilihan ketua kelas, pemilihan jadwal piket ataupun yang lain dalam sebuah kelompok belajar itu tetap ada sebuah demokrasi. Tapi ya bisa jadi itu tadi tergantung dalam sebuah individu itu sendiri. Bagaimana individu itu menganggap sebuah demokrasi hal yang sepele ataupun masa bodoh seperti itu. Tapi itu tugas kita sebagai generasi muda bahwa demokrasi itu sangat penting. Sangat penting. Dimana dalam sebuah demokrasi sebuah hak pemilihan, sebuah hak pilih itu sangat penting gitu, jaminan. Karena negara kita juga negara demokrasi. Sebuah bentuk pemerintahan di mana setiap warga negaranya memiliki hak pilih yang sama seperti itu. Itu dari sisi penyelenggaraan sudah sepenting itu ya. Apalagi sesudahnya juga penting juga. Misalnya bagaimana menjamin, misalnya yang mengatakan demokrasi kan juga di situ ada semacam karakter ya, kayak menjamin terjaminnya orang beropini misalnya. Masa di kelas ada orang beropini berpendapat tidak boleh misalnya. Ini tadi si Evi mengatakan ini loh pendapat orang itu macam-macam. Nah itu memang di situlah setelah ada keterpilihan ketua OSIS atau ketua kelas itu akhirnya kan apa iya ketua kelas akan membungkam pendapat anggota kelas itu kan juga demokrasi ya, artinya itu sesuatu ya. Tapi begini, itu kan yang kamu ya, maksudnya kalau persepsi mereka yang alergi terhadap demokrasi itu biasanya faktor apa ya? Karena ada penyakitnya begitu atau gimana demokrasinya? Kalau saya udah di ranah universitas mungkin kali ya. Karena demokrasi itu erat kaitannya dengan politik. Nah itu dari mereka mungkin lebih ke tidak ingin terlibat lebih dalam terkait dengan politik gitu. Karena di politik di universitas sudah sangat erat kaitannya dengan mungkin di belakangnya atau apa. Nah itu mereka lebih kayak lebih mending aku ngurusin akademikku daripada ngurusin kayak gitu, melelahkan gitu ya. Melelahkan terus takutnya nanti ada apa-apa atau apa-apa, misal kita udah demokrasi kan tapi kita berpendapat. Tentu saja pendapat mungkin mahasiswa sama pihak birokrasi itu pasti ada yang beda ketika takut menyampaikan atau apa. Nah ini salah satunya mungkin
ketika generasi muda dianggap sepele sama orang yang lebih tua gitu. Nah, salah satunya mungkin di situ bahwa generasi muda dianggap sepele dan akhirnya mereka lebih malas untuk mengungkapkan sebuah pendapat di situ. Karena mungkin budaya ya dari Indonesia itu sendiri, di mana orang tua ini mungkin ya salah satunya orang tua itu lebih punya banyak pengalaman dan anak muda itu kurang didengarkan lah istilahnya seperti itu. Itu yang membuat. Artinya memang sebetulnya ada alasan logis kenapa generasi muda itu sebagian menjaga jarak ya, Bib, ya. Karena ada parasit-parasit itu tadi, hal-hal pandangan-pandangan yang keliru terkait politik misalnya. Politik sebetulnya kan nggak salah apa-apa, cuman praktik-praktiknya kadang ada sesuatu yang bikin mungkin sebut saja generasi muda tuh jengah begitu ya. Apa iya sampai segitunya orang untuk sampai ke titik tertentu sampai menghalalkan hoax misalnya, itu yang bikin mereka menjadi jaga jarak itu ya. Artinya kalau dari sisi positifnya sebenarnya nggak ada masalah karena kehidupan sehari-hari itu sudah satu nilai-nilai demokrasi itu sendiri ya. Evi, bagaimana tantangannya generasi muda yang apatis dengan demokrasi? Kalau saya dilihat dari SMA, dari lingkup SMA, itu memang pada masa bodoh ya soal kayak ikut itu politik-politik. Soalnya kan mungkin karena belum punya persepsi kayak belum waktunya kayak belajar kayak gitu, tahu tentang itu. Padahal kalau usia SMA kan dia udah ikut pemilihan ya biasanya, umur 17 tahun itu. Ya mungkin ke yang itu sih lebih ke masa bodoh, gak mau. Masa bodoh ya. Apatisme itu masih menghinggap ya. Tetapi memang perlu ada, setuju nggak? Perlu ada penyambungan lintas generasi ya, agar nggak terjadi yang seperti disampaikan Habib tadi, yang generasi sepuh meng-underestimate begitu ya, yang potensi generasi muda atau transfernya bagus begitu ya. Memang perlu ada konsep itu sih, karena kalau enggak repot nanti cepat atau lambat diakui atau tidak kan ya Habib dan Evi dan teman-teman ini yang kelak mengambil keputusan-keputusan penting di Republik ini begitu ya. Artinya sebetulnya kalau disebut demokrasi itu sesuatu yang menjengkelkan atau politik ya misalnya menjengkelkan atau menjemukan, itu sebetulnya bukan karena ansih demokrasinya atau politiknya, tetapi karena ada praktek-praktek yang mungkin kontraproduktif ya. Itu yang butuh dijelaskan. Ya sama seperti pariwisata, perlu ada yang merawat kebaikan di situ. Kalau enggak narasi-narasi politik menjadi negatif semua, nanti payah nanti ya. Kalau generasi mudanya apatis. Ada yang ingin disampaikan kepada pemirsa mungkin terkait sebaiknya bagaimana sih belajar demokrasi yang paling efektif agar bisa langsung masuk begitu ya, tidak terus apatis begitu. Sebaiknya bagaimana sih anak muda itu kalau mau masuk ke ruang situ tuh biar tidak jengah, bosan atau cenderung menjauhi? Caranya bagaimana? Pelajari betul-betul dan jangan cepat termakan hoax ya. Ya harus masuk berarti ya. Ini berarti faktor pengetahuan. Informasi ya penting berarti ya, informasi untuk generasi muda itu. Sebab berarti kan ini kalau asumsinya kalau informasinya nggak benar, bisa jadi malah menjauhkan mereka. Kalau anak muda kan kadang masih labil untuk memilih. Jadi lebih sering ke masukan sama yang dia butuh bekal yang cukup lah ya, bekal informasi, pengetahuan macam-macam ya. Nah, Habib, menarik ini tadi. Kalau dari saya pesan sih lebih dipelajari lagi terkait bagaimana demokrasi, karena kehidupan kita juga tidak lepas sehari-harinya sama demokrasi. Bahkan bangsa ini berdiri pun tidak lepas dari sebuah demokrasi, dari generasi muda bahkan. Kita mengingat Sumpah Pemuda, Budi Utomo, bahkan pada tahun 98 era reformasi, mahasiswa itu kan menjadi peran penting dalam sebuah demokrasi yang ada di Indonesia. Mahasiswa ini. Kita mengingat bahkan sebuah kata-kata dari Bapak pendiri bangsa Insinyur Soekarno itu
beri aku 1000 orang tua maka akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda 10 saja maka akan kuguncangkan dunia. Bahkan Bapak Presiden pertama kita optimis seorang pemuda dengan 10 pemuda saja bisa mengguncangkan sebuah dunia gitu kan. Maka di situ peran seorang pemuda atau generasi muda di sini bisa dibilang sangat penting dalam keberlangsungan sebuah bangsa. Di situ. Makanya jangan kita merasa apatis terkait bagaimana demokrasi, terkait apatis bagaimana kita menyikapi sebuah demokrasi yang ada di bangsa ini. Bahkan di lingkup terkecil, lingkup bagaimana kita bersosialisasi dengan sesama itu perlu adanya sebuah demokrasi. Secara tidak langsung mereka yang apatis itu bahkan pernah melakukan sebuah demokrasi. Mereka berpendapat, mereka menyampaikan sebuah aspirasi, di situ sebuah titik sebuah demokrasi itu sendiri. Ketahui dulu itu maksudnya sejarahnya gini justru termasuk ya, ya. Artinya orang kalau mau menjaga jarak dengan politik atau demokrasi lah, kehidupan bah kepemiluan, entah pilkada atau pemilihan OSIS atau pemilihan kepala desa macam-macam ya, itu sebetulnya karena mereka belum tahu atau termakan hal-hal yang tadi kata Evi nggak benar, termasuk pengetahuan kesejarahan, faktor-faktor bagaimana peran anak-anak muda itu kan penting juga. Kalau enggak putus nanti ya lintasan sejarahnya. Kadang mereka tuh belum menemukan sebuah keresahan, makanya mereka nggak mau ngomong. belum bergesekan rasanya ya. Kok ini nggak ada yang, kok ini masih sesuai aja, ya udah lanjut aja gitu. Aman-aman saja. Tapi kalau sudah terkena sesuatu lintasan dalam kehidupannya, nanti dia bisa terpanggil gitu. Udah mulai memberontak nih. Kalau si Habib sudah pernah memilih ya? Udah. Apa? Yang pemilu 2019? Pemilu 2019 ya. Apa perasaannya memilih itu? Pertama kali yang dirasakan apa? Lebih ke tanggung jawab sih. Tanggung jawab. Ini orang yang aku pilih bakal mimpin kita selama beberapa tahun ke depan gitu kan. Kita amanahin mereka, apakah mereka bisa gitu menjaga amanah kita. Terus terkait apakah pilihan kita benar. Ini memang benar dia personal brandingnya seperti ini, apa terkait dengan pencitraan gitu kan. Artinya ada upaya dari Habib untuk mencari track record siapa yang dipilih. Ini track recordnya benar seperti ini atau memang tidak sesuai sebelumnya, background hanya karena mereka mencalon seperti itu. Nah, dan pengalaman pertama tentunya bingung sih ketika milih ini tata caranya seperti apa. Itu dari sisi teknis ya. Tapi akhirnya ya bisa ya. Tapi ada dredeg-dredegnya enggak saat memberikan? Enggak ya? Enggak ya? Sudah ada pengetahuan yang bisa diketahui. Berangkat sudah yakin mau memilih mana. Oke. Berarti ada pengalaman sudah memilih ya. Kalau Evi? Belum. Usianya masih berapa nih? Karena ini baru 17 tahun. 17 sudah? Iya. 17 itu sudah masuk data pemilih mestinya nanti. Kalau Evi misalnya bisa melaporkan ke KPU secara daring maupun luring. Sudah punya KTP? Sudah. Sudah punya KTP, bisa langsung nanti diupdate langsung tercatat sebagai pemilih. Jadi pemilihan pertama nanti ya di 2024. Kalau pemilunya di 2024 ya. Nanti pilkadanya atau pemilihan bupati wakil bupatinya kalau sesuai undang-undang pemilu ya di Novembernya nanti. Kalau pemilunya yang milih presiden, wakil presiden, DPD, legislatif ya, DPRD kabupaten, kota, provinsi itu masih dibahas waktunya ya, kira-kira di awal tahun lah ya, entah itu nanti. Kalau konsep di KPU sih Februari ya, tapi kemarin ada dinamika Mei misalnya. Nanti kita lihat misalnya. Artinya itu sudah memilih ya. Apa yang mau disiapkan menuju ke sana? Mungkin nanti sebagai pemilih loh ya. Mungkin nanti perasaannya sama kayak Mas Habib ya. Itu ya, mencari ya. Iya, ini bener nggak ya yang dipilih ini? Terus yakin. Oke, terima kasih loh ini sudah bergabung. Saya dari Bilik Demokrasi memang seperti ini, kami ngobrol-ngobrol. Kami akan melibatkan anak-anak muda seperti sampai berdua ini agar bisa berbagi lah ya. Ini kan potensi-potensi yang luar biasa. Siapa apa namanya? Teman pemilih. Teman pemilih. Ini Evi Duta Wisata, dikenalkan Duta Wisata Kabupaten Jepara, sama Mas Habib ya, sudah hadir di Bilik Demokrasi. Terima kasih ya atas kehadirannya. Jangan bosan-bosan kalau mau kesini lagi. Wah, enggak. Ini bisa dipromosikan juga nanti lontarnya ya. Studionya ini menempati lorong pintar kepemiluan. Teman-teman
pemilih boleh kok main di sini di Lorong Pintar. Lorong Pintar. Ya. Bisa ngobrol di sini. Bisa ngobrol di sini. Soal demokrasi. Hostnya enak banget. Asik. Oke, terima kasih. Dari Bilik Demokrasi kami akan selalu hadir untuk tema-tema yang menarik dan kami akan melibatkan teman-teman muda yang seperti ini tadi. Terima kasih.